Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Aulia Dipayanti dengan NIM 2410911220033. Baik, izin dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Di sini materi kali ini tentang anatomi kardiorespirasi dan klinis kardiovaskular. Baik, nah poin-poin pembahasan kali ini itu ada anatomi core atau jantung, anatomi sistem respirasi, dan anatomi klinisnya ya. Selanjutnya anatomi cor atau jantung. Nah, jadi jantung adalah organ utama dalam sistem kardiovaskular yang berperan sebagai pompa sentral untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Organ ini itu memiliki bentuk seperti kerucut tumpul dan berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan. Jadi ukurannya itu sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Nah, jantung terletak di mediastinum tengah yaitu rongga antara paru-paru terus sedikit condong ke kiri dada ya, tepat di belakang tulang dada atau yang namanya sternum dan di atas diafragma. Lokasinya ini tuh terlindungi oleh tulang rusuk dan sternum yang membuat jantung itu aman dari cedera. Terus selanjutnya, nah, ini lapisan dinding jantung. Jadi yang pertama itu adalah lapisan yang namanya perikardium atau lapisan luar. Nah, jadi perikardium adalah lapisan pelindung luar yang mengelilingi jantung. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya untuk memberikan perlindungan mekanis serta mengurangi gesekan antara jantung dan juga struktur di sekitarnya selama jantung bekerja atau berdenyut. Perikardium ini terdiri juga dari dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa, yaitu lapisan luar yang kaku dan berfungsi untuk melindungi jantung serta membatasi pergerakan jantung dalam rongga dada. Dan perikardium serosa, itu yang kedua adalah lapisan dalam yang lebih tipis, terus juga terbagi menjadi dua. Ada lapisan parietal yang berada di sisi luar berdekatan dengan perikardium fibrosa dan juga lapisan visceral yaitu yang menempel langsung pada permukaan jantung dan juga dikenal sebagai epikardrium. Terus, yang kedua itu ada miokardrium atau lapisan yang di tengahnya. Nah, miokardrium ini apa? Miokardium adalah lapisan otot jantung yang tebal dan juga kuat. Lapisan ini berfungsi sebagai mesin yang menghasilkan kontraksi jantung. Memompa darah ke seluruh tubuh, miokardrium memiliki struktur otot yang khas, yaitu serabut otot yang saling berhubungan dan memiliki kemampuan kontraksi yang kuat yang memungkinkan jantung untuk memompa darah dengan tekanan tinggi. Terus selanjutnya, nah ini ada endokardium atau lapisan yang dalam. Endokardium adalah lapisan terdalam yang melapisi permukaan dalam jantung, termasuk katup jantung dan juga pembuluh darah besar yang masuk dan keluar dari jantung. Terus endokardium ini terdiri dari lapisan sel epitel tipis yang halus yang berfungsi untuk mengurangi gesekan darah saat mengalir melalui rongga jantung. Nah, ini juga membantu menjaga integritas struktur jantung dan mencegah pembekuan darah yang dapat mengganggu aliran darah. Nah, ini ya teman-teman, ini ada endokardrium yang ada warna kuning, terus miokardrium sama epikardrium ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang ruang jantung. Nah, terus ada atrium, ada ventricle. Selanjutnya ini ada katup. Nah, katup jantung berfungsi sebagai pintu satu arah yang memastikan aliran darah bergerak hanya ke satu arah saja nih. Nah, yaitu di dalam jantung untuk mencegah aliran balik. Terus jantung memiliki 4 katup utama, masing-masing terletak antara ruang jantung dan juga pembuluh darah besar. Terus nih ada katup trikuspid, lokasinya itu ada di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Fungsinya apa? Untuk mencegah darah kembali ke atrium kanan. Terus yang kedua ada katup pulmonal. Nah, lokasinya itu antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Fungsinya untuk mencegah darah kembali ke ventrikel. Terus yang ketiga ada mitral bikuspid, itu lokasinya antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri yang berfungsi untuk mencegah darah kembali ke atrium kiri. Terus yang terakhir ada katup aorta. Katup aorta ini lokasinya di antara ventrikel kiri dan juga aorta. Fungsinya mencegah darah kembali ke ventrikel kiri. Nah, ini gambarnya ya teman-teman dari katup. Jadi ada di sini, ini yang paling atas ini namanya valva trunci pulmonalis. Dia kayak ada 3 ruang gitu. Nah, di sini 1, 2, 3 ya teman-teman. Terus juga ini yang
valva semilunaris nih yang di sini. Terus di sini ada terbagi jadi dua, ada kupis anterior sama posterior. Di sini juga ada valva atrioventricularis yang dekstra ya. Yang kanan, ini yang sinistra yang kiri. Oke, jadi selanjutnya. Selanjutnya itu ada sistem konduksi jantung. Jadi teman-teman, sistem konduksi jantung adalah jaringan khusus yang menghasilkan dan menghantarkan impuls listrik untuk mengatur irama dan kontraksi jantung secara otomatis. Nah, ini tanpa rangsangan dari luar ya. Ini yang membuat jantung bisa berdenyut secara teratur, berdetak secara teratur. Terus itu ada urutan. Nah, ini ada urutan sistem dari konduksi jantung. Yang pertama itu ada nodus sinoatrial atau SA node. Lokasinya itu di dinding atrium kanan dekat muara vena cava superior. Nah, fungsinya sebagai pe- pacemaker alami yang menghasilkan impuls listrik pertama. Hasilnya dari urutan yang pertama ini itu menyebabkan kontraksi atrium kanan dan kiri, jadi mendorong darah ke ventrikel. Terus yang kedua itu ada nodus atrioventrikular atau epinode. Epinode ya, lokasinya atrium antara atrium dan juga ventrikel dekat septum interatrial. Fungsinya untuk menerima impuls dari SA node dan menunda sejenak untuk memberi waktu ventrikel terisi penuh lagi. Nah, yang ketiga ada bundle of His atau berkas His. Ini lokasinya di septum interventrikular yang fungsinya menghantarkan impuls dari AV node ke ventrikel. Yang keempat ada cabang kanan dan kiri bundle His yang fungsinya untuk membawa impuls ke masing-masing ventrikel kanan dan juga kiri. Oh, ini yang kelima itu ada yang terakhir serabut Purkinje. Nah, lokasinya menyebar ke seluruh otot ventrikel yang berfungsi untuk menyebabkan kontraksi cepat dan serentak pada ventrikel, terus memompa darah keluar dari jantung. Jadi, sistem ini itu memungkinkan berdetak 60 sampai 100 kali per menit secara otomatis dan juga teratur. Nah, semua ini tadi agar aliran darahnya itu satu arah di dalam jantung. Nah, ini ya sistem konduksi jantung. Jadi ada yang kita bisa lihat di sini, ini terus ada diagram elektrokardiogram, ini SA node, terus ini tadi yang AV-nya, bundle His, terus ada Purkinje-nya ya, serabut Purkinje. Oke, lanjut kita ke pembuluh darah. Nah, jadi pada pembahasan yang pembuluh darah kali ini, pertama itu ada pengertian sendiri dari pembuluh darahnya. Jadi, pembuluh darah itu adalah saluran tempat darah mengalir dari kembali ke jantung. Nah, ada tiga jenis utama ya di sini, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler. Yang pertama kita akan membahas tentang arterinya dulu, teman-teman. Jadi, arterinya di sini dari fungsi. Nah, fungsinya itu membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kandungan darahnya ini secara umumnya ada beroksigen kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah kotor ke paru-paru. Ciri-cirinya dari arteri itu dindingnya tebal, elastis, dan juga kuat serta mampu menahan tekanan tinggi. Ciri yang kedua itu tidak memiliki katup kecuali yang di dekat jantung. Contohnya aorta, arteri karotis yang di leher, dan arteri femoralis yang di paha. Oke, selanjutnya itu ada vena. Nah, yang si vena ini fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Terus kandungan darahnya itu umumnya ada kayak karbon dioksida, kecuali yang di vena pulmonalis yang membawa darah bersih dari paru ke atrium kiri. Ciri-cirinya dindingnya itu lebih tipis daripada arteri tadi. Kalau arteri tadi kan ciri-cirinya nih dindingnya tebal. Kalau yang vena ini dindingnya lebih tipis. Nah, terus ciri yang keduanya itu memiliki katup di sepanjang pembuluh untuk mencegah aliran balik. Terus ciri yang ketiga ada aliran darah lebih lambat dibantu kontraksi otot. Contohnya apa? Contohnya vena cava superior, vena cava inferior, vena jugularis yang di leher, dan vena femoralis. Terus selanjutnya ada
Kapiler. Nah, kapiler ini fungsinya di mana? Fungsinya apa? Jadi fungsinya itu tempat pertukaran gas, nutrisi, dan juga limbah antara darah dan juga sel-sel tubuh. Cirinya dindingnya sangat tipis, satu lapis sel. Nah, memudahkan itu fungsinya memudahkan difusi zat. Terus ciri yang keduanya menghubungkan ujung arteriol dengan venula. Lokasinya tersebar di seluruh jaringan tubuh kita, sangat halus dan juga kecil. Terus ini juga hanya bisa dilewati satu sel darah dalam satu waktu. Nah, jadi dalam satu waktu pokoknya cuman bisa dilewati oleh satu sel darah. Terus, ini ada gambar dari yang sudah kita jelaskan tadi ya, tiga ini dari arteri yang merah, terus ini vena yang biru, terus ini kapiler tengah-tengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke sirkulasi darah. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang yang tema sirkulasi darah ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih sirkulasi darah itu? Jadi, sirkulasi darah adalah proses peredaran darah yang membawa oksigen, nutrisi, juga limbah ke seluruh tubuh. Ada dua jenis nih sirkulasi utama dalam darah tubuh manusia, seperti sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik. Sirkulasi darah adalah yang proses peredaran darah ini tadi nih, yang sirkulasi pulmonal yang terbagi menjadi dua, sirkulasi pulmonal dan sistemik. Terus kita membahas dulu ke sirkulasi pulmonal atau sirkulasi kecil. Nah, fungsinya dari sirkulasi pulmonal ini yaitu mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas, mengambil oksigen dan juga membuang karbon dioksida. Jadi alurnya itu alur dari sirkulasi pulmonal itu yang pertama ventrikel kanan atau RV memompa darah yang kaya karbon dioksida ke arteri pulmonalis. Selanjutnya darahnya mengalir ke paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil lagi oksigen. Nah, terus darah yang kaya akan oksigen tadi kembali ke atrium kiri terus melalui vena pulmonalis. Jadi proses utamanya itu darah kotor atau yang berkarbon dioksida ini dipompa ke paru-paru kan untuk dioksigenasi. Terus yang kedua darah bersih atau yang sudah beroksigen itu kembali ke jantung. Nah, yang kedua ada sirkulasi sistematik. Ini adalah sirkulasi besar. Fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang mengandung limbah atau terutama yang karbon dioksida kembali ke jantung. Jadi alur sirkulasi sistemik ini yang pertama ventrikel kiri itu memompa darah yang kaya oksigen ke aorta. Terus alur yang kedua itu darah mengalir ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang arteri. Yang ketiga di kapiler tubuh nanti terjadi pertukaran oksigen dan juga nutrisi dengan karbon dioksida dan juga limbah metabolik. Dan yang keempat itu vena mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dan limbah dari seluruh tubuh dan membawanya kembali ke jantung. Terus ada vena cava superior dan inferior membawa darah kembali ke atrium kanan. Nah, proses utamanya itu jadi darah bersih yang oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, terus yang darah kotor dengan karbon dioksida itu kembali lagi ke jantung untuk dipompa ke paru-paru. Terus selanjutnya ada anatomi sistem respirasi. Nah, kita masuk ke poin pembahasan besar yang kedua yaitu anatomi sistem respirasi. Jadi, sistem respirasi bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan juga lingkungan, khususnya oksigen dan karbon dioksidanya. Sistem ini itu terdiri dari sistem ini terdiri dari saluran udara yang membawa udara masuk dan keluar juga dari paru-paru serta struktur paru-parunya itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada saluran sistem pernapasan. Nah, itu dibagi jadi dua, ada yang atas, ada yang bawah. Jadi saluran sistem pernapasan atas itu termasuk seperti hidung, faring, laring. Terus saluran sistem pernapasan bawah ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru dan juga otot-otot pernapasannya. Kita akan membahas yang sistem pernapasan atas dulu ya.
dari hidung atau sebutannya nasus. Fungsinya menyaring, melembabkan, dan juga menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Struktur dari hidung nasus ini terdiri dari rongga hidung, di septum, dan silia yang membantu menyaring partikel asing. Jadi waktu kita menghirup nafas tuh ada yang bertugas untuk menyaring partikel ya, seperti debu dan yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada os nasal, terus ada di sini tulang-tulangnya ya, teman-teman kartilagonya nih. Terus selanjutnya kita ke faring. Faring fungsinya saluran penghubung antara hidung atau mulut dan laring berfungsi sebagai jalur udara dan juga makanan. Bagian faring ada apa aja? Terbagi ya teman-teman jadi tiga. Itu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang pertama nasofaring. Nasofaring itu ada di belakang hidung tempat udara masuk. Terus orofaring itu di belakang rongga mulut tempat jalur udara dan makanan bertemu. Dan laringofaring itu bagian yang menghubungkan ke laring. Kita bisa lihat ya, ini faring, faring, terus terbagi lagi jadi tiga, nasofaring ini yang di sini, terus orofaring ini yang biru muda, terus yang laringofaring itu yang di bawah birunya agak gelap ya teman-teman. Nah, ini gambaran dari faring yang terbagi menjadi tiga ya. Selanjutnya kita ke laring. Nah, di laring itu fungsinya untuk mengatur aliran udara ke trakea dan juga berfungsi sebagai penghasil udara dengan pita suara. Terus strukturnya apa aja? Yaitu memiliki kartilago yang kuat termasuk kartilago tiroid, itu jakun pada laki-laki dan epiglotis penutup saluran pernapasan saat menelan. Nah, ini ada gambaran ya media belajar dari laring. Maaf. Nah, ini ada terus ini yang tadi ya nasal, terus ini di laringnya ada epiglotis, ada ligamen tiroid, terus yang lain-lain di sini ya. Ini gambaran besarnya aja. Terus selanjutnya ada saluran sistem pernapasan bawah. Yang pertama tadi ada trakea, itu fungsinya menyalurkan udara dari laring ke bronkus. Strukturnya apa aja? Jadi terbuat dari seperti cincin kartilago. Dia ini berbentuk seperti huruf C, teman-teman, yang menjaga agar saluran tetap terbuka, dihubungkan juga dengan bronkus. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran dari trakea. Nih, seperti ini, tengah-tengah seperti bulatan cincin. Terus ada di sini laring tadi, terus ini ada bronkus kanan, bronkus kiri. Nah, ini bronkus. Kita bahas ke bronkus. Jadi, fungsi apa sih dari bronkus ini fungsinya apa sih? Jadi, fungsinya saluran yang membawa udara ke paru-paru. Terus bronkus utama terbelah lagi menjadi dua, yaitu cabang kiri dan kanan untuk masuk ke paru-paru kiri dan juga kanan. Strukturnya memiliki cincin kartilago dan dinding otot polos. Ini gambaran dari apa? Dari bronkus. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarannya. Terus kita ke bronkiolus. Jadi fungsinya bronkiolus yaitu cabang-cabang kecil dari bronkus tadi. Ini cabang-cabang kecilnya yang mengarah ke alveolus yang tidak memiliki kartilago, hanya terdiri dari otot polos. Terus strukturnya apa? Jadi dari saluran yang semakin menyempit seiring dengan pembagian menuju ke alveolus. Ini gambaran bronkiolusnya ya teman-teman. Ini. Nah, selanjutnya kita ke pulmo atau namanya yang biasa kita dengar itu paru-paru. Nah, jadi struktur paru-paru yang pertama itu ada lobus. Nah, paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus, ada superior, tengah, dan superior, media, dan inferior. Sedangkan paru-paru yang kiri itu terbaginya jadi dua lobus aja, superior dan inferior. Terus ada pleura itu selaput tipis yang melapisi paru-paru yang terdiri dari pleura visceralis yang menempel pada paru dan juga pleura parietalis yang menempel pada dinding dada. Nah, ini ya teman-teman gambarannya terbagi menjadi tiga tadi yang di kanan, terus yang di kiri terbagi menjadi dua. Jadi ini garis yang seperti ini itu namanya visura horizontal. Horizontalis ya teman-teman nih.
Jadi dia seperti bayangkan ini ya paru-paru seperti yang digambar itu tuh agak kayak gini. Pokoknya kurang lebih yang kayak digambar ini itu namanya visura horizontal. Terus yang di bawahnya ini yang agak membelahnya tuh ke bawah kayak gini itu namanya visura obliqua. Yang di kanan dan ini yang kiri yang terbagi cuma dua ya. Ini ada dua bagian aja. Terus selanjutnya kita ke alveolus atau alveoli. Nah, fungsinya untuk tempat utama terjadinya pertukaran gas oksigen masuk ke darah, juga karbon dioksida keluar dari darah. Strukturnya itu terdiri dari kantong udara yang sangat kecil dan juga tipis yang dikelilingi oleh kapiler darah. Ini gambarannya ya, gambaran dari alveolus nih. Terus otot-otot pernapasan. Jadi ada apa aja? Otot-otot pernapasan itu yang pertama ada diafragma yang berfungsi ini tuh sebagai otot utama untuk proses pernapasan. Terus saat diafragma berkontraksi, volume rongga dada meningkat terus memungkinkan udara masuk ke paru-paru atau namanya inhalasi. Nah, ini gambarannya ya teman-teman. Tadi di sini yang kita bahas di awal ada rongga hidung, terus faring, laring, trakea, ini ada paru-paru, ada bronkiolus, ini ada alveolusnya. Nah, ini diafragma nih. Di sini kalau yang kurang jelasnya ini ya, diafragma. Terus di sini gambaran gabungannya ini yang khusus diafragmanya. Nah, terus ada otot interkostal. Jadi, fungsinya ini untuk eh, otot-otot antara tulang rusuk yang membantu dalam inhalasi dan ekshalasi dengan mengangkat dan menurunkan tulang rusuk. Nah, ini ya interkostal muscle atau otot interkostal. Ini ada bagiannya, terus ini yang tadi perbatasannya sternum, terus ini interkostal otot yang di luar, terus yang di dalamnya di bagian sini. Oke, sekarang kita pembahasan tentang poin besar yang terakhir atau anatomi klinis. Yang pertama itu ada gagal jantung. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman, kalau misalkan normal itu gambarannya kayak gini. Terus kalau misalkan yang mengalami gagal jantung tuh yang kayak gini. Jadi definisinya itu apa? Gagal jantung itu adalah kondisi ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan juga nutrisi tubuh. Jadi terlihat di sini perbedaannya dan antara yang normal dan juga yang gagal jantung. Terus penyebab umumnya dari gagal jantung ini apa? Jadi penyakit arteri koroner atau serangan jantung, terus hipertensi kronis, penyakit katup jantung, kardiomiopati atau otot jantungnya yang lemah. Terus yang normal ini aliran darahnya lancar, terus jaringannya juga mendapat oksigen secara optimal. Nah, yang gagal jantung yang eh, seseorang yang mengalami gagal jantung itu pompanya lemah, tidak maksimal. Jadi dari akibat dari pompa jantung yang lemah itu kan darah tidak sampai ke jaringan dengan baik, nggak maksimal. Terus tubuhnya tuh bisa cepat lelah dan terjadi bendungan darah. Terus muncul gejala seperti sesak dan juga bengkak. Nah, terus ada PJK atau penyakit jantung koroner. Jadi ini kita bisa lihat yang sehatnya dan juga yang memiliki sakit jantung koroner. Jadi itu tuh penyempitan atau sumbatan arteri koroner akibat dari aterosklerosis atau penumpukan lemak nih. Yang kuning-kuning ini lemak. Ini yang sehat, bersih ya teman-teman. Kita bisa lihat ini. Nah, terus menyebabkan tuh aliran darah ke otot itu aliran darah ke otot jantung itu berkurang. Jadi kan kalau yang normal nih kita bayangin aja lancar kan jalannya. Nah, terus kalau misalkan yang ada penyakit jantung koroner itu karena ada penumpukan lemak itu tuh jadi kayak susah jalannya untuk ke apa aliran darah menuju ke otot jantungnya. Faktornya ini apa? Jadi faktor resikonya itu seperti hipertensi, juga diabetes, kolesterol tinggi, terus penyebab banyaknya itu merokok, obesitas, stres, dan juga dari memang riwayat keluarga. Terus ada tetralogi overload. Jadi ini yang normal, kita lihat dulu ini yang normal, seperti ini kondisinya. Terus yang tetralogi overload, yang mengalami tetralogi overload. Jadi yang bagian
Tetralogy of Fallot ini itu apa sih? Jadi itu adalah kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat struktural yang terjadi bersamaan dan mempengaruhi aliran darah dari jantung ke paru-paru. Ini bisa kita lihat lebih kompleks ya pastinya yang tetralogi of Fallot. Gejala klinisnya itu apa? Jadi seperti sianosis atau kulit kebiruan sejak masih bayi, terus napasnya cepat saat menyusu, mudah lelah, terus tip TED spill itu serangan sianosis tiba-tiba, sering saat menangis dan juga misalkan saat menyusu. Pertumbuhannya itu juga lambat orang yang mengalami tetralogi of Fallot ini. Terus, nah yang terakhir itu ada patent ductus arterioris. Jadi apa sih atau yang disingkat sebagai PDA? Patent ductus arteriosus. Bisa juga ya disebut kayak gitu, adalah kelainan jantung bawaan di mana arteriosus ini pembuluh darah yang menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis saat janin itu tuh gagal menutup setelah lahir. Nah, jadi kan normalnya saat masih janin ductus arteriosus itu berfungsi untuk mengalirkan darah melalui paru-paru yang belum berfungsi pada saat kita di dalam janin. Terus, nah setelah lahir itu seharusnya ductus ini tuh menutup di dalam waktu 1 sampai 2 hari karena paru-paru kan sudah mulai bekerja saat kita lahir. Nah, terus gejala klinisnya ini tergantung juga dari besarnya PDA-nya. Napas cepat atau sulit bernapas, terus berat badan tuh selalu naik dan juga detak jantung cepat. Terus ada bunyi jantung khas murmur kontinunya juga. Sianosis ini jika PDA besar dan disertai kondisi yang lainnya juga. Nah, baik, segitu aja pembahasan dari saya tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.